Memahami urgensi mempelajari filsafat ilmu filsafat dan filsafat ilmu oleh Aulia Rahmani dan Khadijah Nafisah. Di zaman ini, di era globalisasi ini tentunya banyak sekali manusia dihadapkan dengan arus informasi dan inovasi teknologi yang semakin pesat, serta mempengaruhi perubahan sosial yang semakin kompleks. Saat ini, banyak juga ternyata pertanyaan mengenai urgensi mempelajari filsafat. Mengapa kita harus mempelajari filsafat? Banyak orang yang beranggapan bahwa filsafat hanyalah pemikiran yang abstrak yang tidak memiliki relevansi praktik dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dengan digital kita akan mampu berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Untuk itu mari kita bahas apa itu filsafat. Filsafat yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofi. Philo yang artinya cinta dan sophia artinya kebijakan. Jadi secara harfiah filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Namun, apa sih sebenarnya makna dari cinta akan kebijaksanaan itu? Apakah hanya sekedar tahu banyak hal? Apakah hanya pandai berbicara? Tentu tidak. Filsafat jauh lebih dari itu. Filsafat adalah seni mempertanyakan yang fundamental. Dia bukan hanya sekedar bertanya apa, melainkan dia akan bertanya mengapa, atau bahkan dia akan bertanya mengapa kita bertanya? Nah, filsafat lahir ketika manusia mulai terheran-heran. Terheran-heran ketika melihat bintang di langit. Terheran-heran mengapa ada sesuatu daripada tiada. Terheran-heran mengapa kita merasa sakit atau bahagia. Terheran-heran apa itu keadilan atau keindahan. Dengan filsafat kita didorong secara mendalam untuk menggali ke akar segala sesuatu. Kita justru akan mempertanyakan mengapa kita ada, apa tujuan kita hidup, apa itu kebenaran, apa itu baik dan buruk. Pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin tampak sederhana di permukaan adalah inti dari penjelajahan filosofis. 2. Filsafat adalah proses berpikir kritis dan logis. Ini bukan tentang menerima informasi begitu saja apa yang dikatakan orang lain, apa yang tertulis di buku saja, atau apa yang kita lihat di permukaan. Tapi filsafat melatih kita untuk menganalisis, untuk membedah argumen, untuk mencari kelemahan dalam peneraran, untuk membangun pemikiran yang koheren dan konsisten. Secara tidak langsung, filsafat itu mengajarkan disiplin mental yang mengajarkan kita cara berpikir dengan jernih, cara menarik kesimpulan yang valid, dan cara mengenali kekeliruan. Cinta akan kebijaksanaan membutuhkan akal yang tajam, bukan sekadar keyakinan buta. 3. Filsafat adalah perenungan atas keberadaan dan pengalaman manusia. Filsafat membawa kita pada refleksi mendalam tentang diri kita sendiri dan tempat yang kita tempati yaitu di alam semesta ini. Apa itu kesadaran? Apakah kita punya kehendak bebas? Bagaimana hubungan antara pikiran dan tubuh? Atau apa makna penderitaan? Atau apa yang membuat hidup kita bersama? Nah, filsafat mengajak kita untuk masuk ke dalam diri, mempertanyakan asumsi-asumsi terdalam kita tentang siapa diri kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. 4. Filsafat adalah dialog abadi sepanjang sejarah. Filsafat bukanlah sekadar kumpulan ajaran mati dari para filsuf kuno. Ini merupakan percakapan yang terus berlangsung melintasi ribuan tahun. Seperti Plato berbicara dengan Aristoteles, Descartes berbincang dengan Kant, dan para filsuf kontemporer masih bergulat dengan masalah yang sama, sambil menambahkan perspektif baru dari perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman. Kita diajak dan belajar filsafat, itu juga kita ikut serta dalam dialog besar ini, memahami argumen-argumen masa lalu untuk membentuk pemikiran kita sendiri di masa kini dan masa depan. Filsafat juga memiliki cabang-cabang luas yang menyeluruh ke segala aspek kehidupan. Cinta akan kebijaksanaan tidak terbatas pada satu area saja, melainkan filsafat juga merentangkan ke berbagai bidang seperti metafisika, epistemologi, etika, logika, estetika, filsafat politik, dan banyak lagi. Kelas selanjutnya yaitu peran filsafat. Filsafat memiliki 3 peranan. Yang pertama yaitu sebagai pendobrak. Mendobrak penjara tradisi, kebiasaan, mistisme, mitos, dan might. Mempertanyakan warisan yang dianggap sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembebas. Membebaskan dari ketidaktahuan, kebodohan, dan belenggu berpikir yang mistis. Membebaskan dari cara pandang yang picik dan dangkal, dan membebaskan dari penjara yang mempersempit akal budi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pembimbing, membimbing manusia untuk berpikir rasional.
yaitu mendorong manusia untuk berpikir menggunakan akal dan rasio, meyakinkan pentingnya akal budi dan rasio sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan membimbing manusia untuk berpikir luas dan mendalam. Kemudian yang terakhir yaitu membimbing manusia untuk berpikir sistematis dan logis, yaitu membimbing manusia untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Jadi, berabad-abad lamanya intelektual manusia tertawan dalam penjara tradisi dan kebiasaan. Dalam penjara itulah manusia terlena dengan alam mistik yang penuh sesak, dengan berbagai hal-hal rahasia yang terungkap lewat berbagai mitos. Manusia menerima begitu saja dongeng dan tahayul karena mereka beranggapan bahwa kedua hal tersebut adalah hakiki yang berasal dari nenek moyang mereka. Seperti contoh mitos saat gerhana bulan. Namun kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa filsafat mampu mendobrak penjara tradisi tersebut. Selain sebagai pendobrak, filsafat juga telah merenggu manusia untuk keluar dari dalam penjara itu sendiri, membebaskan dari ketidaktahuan dan kebodohan. Dan selamanya, filsafat akan terus berusaha untuk selalu membebaskan manusia dari penjara yang mempersempit akal budi. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat ilmu. Beberapa definisi filsafat ilmu menurut ahli pakar. Yang pertama, menurut Karl Hempel. Menurutnya, filsafat ilmu adalah penafsiran terhadap karakteristik metodologi dan substansi teori-teori ilmiah yang ada. Kemudian, menurut Willard van Quist, menurutnya filsafat ilmu adalah studi tentang alasan-alasan untuk kepercayaan kita dan kelangsungan mereka di bawah tekanan kritis. Dan selanjutnya, menurut Thomas Kuhn, filsafat ilmu adalah upaya untuk memahami, mengevaluasi, dan menyusun kembali kategori-kategori ilmu pengetahuan. Jadi dapat diartikan bahwa filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji dasar-dasar ilmu pengetahuan dengan mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari praktik ilmiah, seperti hakikat realitas yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan, metode-metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah, dan validitas hasil-hasil penelitian ilmiah. Baiklah, selanjutnya peran filsafat ilmu. Filsafat ilmu memiliki peranan penting dalam perkembangan iptek dan kehidupan manusia. Yang pertama, peran filsafat ilmu dalam perkembangan iptek. Filsafat ilmu mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mampu memajukan teknologi. Dan teknologi adalah sarana yang digunakan secara sosial maupun individu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Filsafat ilmu mampu menguji, merefleksi, mengkritik asumsi dan metode keilmuan dalam sebuah penelitian. Sebagai dasar dari ilmu pengetahuan, filsafat ilmu dapat memberikan pemahaman terhadap asumsi dasar dalam ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap kelemahan dan kekuatan dalam metode ilmiah, sehingga pada saatnya dapat memberikan pertimbangan yang tepat. Kemudian yang kedua, peran filsafat ilmu dalam kehidupan manusia. Filsafat ilmu memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, karena ia membantu individu untuk memahami berbagai aspek kehidupan, mengembangkan pemikiran kritis, dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, nilai, etika, dan pengetahuan, mengajarkan tentang moral dan etika untuk kehidupan, sebagai sumber inspirasi serta pedoman untuk kehidupan. Jadi, dalam konteks ilmiah, filsafat ilmu berfungsi untuk menyelidiki dan mendalami ilmu dari sudut pandang yang lebih fundamental. Sementara filsafat ilmu secara umum memiliki peran yang lebih luas dalam membentuk cara kita memahami dunia. Sekarang mari kita bahas tentang manfaat mempelajari filsafat. 1. Membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa filsafat melatih kita tidak menerima begitu saja yang mengajukan pertanyaan fundamental yang menggoyahkan asumsi, nilai, dan keyakinan yang sering kita terima begitu saja tanpa pikir panjang. Seperti di lingkungan kampus dan masyarakat luas, filsafat mendorong kita mempertanyakan dogma, mempertanyakan opini publik. Tentunya ini sangat krusial agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh narasi yang dominan, oleh tren yang datang sesaat saja, atau oleh kekuatan yang ingin membentuk cara pikir kita tanpa kita sadari. Ini juga merupakan fondasi kemandirian intelektual. 2. Memperkuat kemampuan argumentasi dan menganalisis argumen secara logis. Cinta akan kebijaksanaan menuntut kejernihan berpikir dan kemampuan bernalar yang kokoh. Filsafat melatih kita untuk menganalisis argumen secara logis.
kita belajar mengidentifikasi kelemahan, penalaran, dan membedakan mana yang fakta berdasarkan bukti dan mana yang hanya opini atau keyakinan tanpa dasar saja. Kita dilatih untuk membangun argumen kita sendiri yang kuat, rasional, dan didukung dengan alasan yang valid. Contoh kasus penyebaran disinformasi mengenai COVID-19. Pada masa itu, ada satu strategi utama untuk melawan penyebaran virus dan mengurangi keparahan penyakit, yaitu dengan program vaksinasi nasional. Tentunya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas penting, yaitu menyampaikan informasi yang berbasis ilmiah mengenai vaksin. BPOM sebagai otoritas yang kredibel tentunya tidak sembarangan memberikan izin. Mereka telah melakukan evaluasi ketat terhadap data uji klinis. Data ini menunjukkan keamanan dan efikasi vaksin. Seberapa aman vaksin itu dan seberapa efektifnya mencegah infeksi atau setidaknya mengurangi resiko semakin parah, rawat inap, dan kematian. Namun di satu sisi lain ternyata ada beberapa penyebaran berita hoaks seperti narasi-narasi bahwa vaksin itu adalah alat kontrol populasi, mengandung mikrochip, ataupun bisa menyebabkan kemandulan, punya efek samping fatal yang disembunyikan, atau bahkan ada beberapa yang berpendapat bahwa COVID itu sendiri cuma kebohongan. Inilah yang disebut opini atau bahkan disinformasi, keyakinan yang tidak berdasar bukti atau informasi yang sengaja disajikan secara salah seolah-olah sebagai fakta. Dari kasus ini diharapkan mahasiswa dan masyarakat luas untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar. Ini juga membekali kita untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis yang diperlukan untuk membedakan antara informasi yang benar dan salah. Ketiga, memahami diri sendiri dan mengajak kita untuk merenungkan hakikat eksistensi hidup. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa filsafat itu mengajak kita untuk merenungkan hakikat eksistensi hidup. Kenapa sih kita ada? Tujuan hidup kita itu apa? Nah, dengan pemikiran seperti itu, hidup kita lebih otentik, sesuai sama diri kita yang sebenarnya, dan lebih bermakna. Kita lihat studi kasus yang sangat inspiratif dari Marie Curie. Beliau itu fisikawan dan kimiawan hebat yang lahir di Polandia, yang pada waktu itu sedang dikuasai Rusia. Tentunya akses pendidikan buat perempuan pada saat itu sangat susah sekali, tapi beliau cerdas dan tekun. Sampai-sampai berjuang menjadi pengasuh agar bisa kuliah di Paris. Di sana juga dia bertemu dengan suaminya, meneliti tentang radioaktivitas. Penemuan mereka tentang polonium dan radium itu sangat luar biasa, mengubah cara pandang kita soal alam semesta. Yang lebih penting dari penemuan ilmiah itu adalah semangatnya yang tidak pernah tergoyah dan komitmennya dengan nilai kemanusiaan. Beliau tidak pernah menyerah dengan kesulitan walaupun dihadapi dengan diskriminasi karena perempuan di dunia sains yang didominasi oleh laki-laki. Tetapi tetap maju karena percaya diri sama kemampuannya sendiri. Ini merupakan cerminan dari pemahaman diri. Pemahaman diri beliau kelihatan dari ketekunan, integritas, dan dedikasinya ke sains dan kemanusiaan. Dari kehidupan Marie Curie mendapatkan makna yang sangat luar biasa, bukan dari posisi sosial ataupun kekayaan, tetapi dari kontribusinya yang mendalam pada ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Nah, dengan mempelajari filsafat, termasuk filsafat ilmu, pada akhirnya akan membantu kita untuk tidak hanya menjadi individu yang cerdas secara intelektual saja, tetapi juga menjadi manusia yang bijaksana dalam bertindak, jeli dalam memahami dan melihat makna, dan kuat dalam menghadapi badai kehidupan, persis seperti semangat yang dicontohkan oleh Madame Curie. Itulah mengapa cinta akan kebijaksanaan ini begitu berharga, karena ini membekali kita untuk tidak hanya ada tapi hidup dengan penuh arti. Jadi kesimpulannya, filsafat dan filsafat ilmu sebagai kompas yang menawarkan kerangka kerja memahami dunia dan diri. Filsafat juga dapat relevan tidak hanya untuk akademis atau ilmuwan, tapi untuk semua orang yang ingin hidup bermakna dan bertanggung jawab, serta menjadikan landasan pemikiran kritis, etika, pengembangan ilmu, pemahaman mendalam, keputusan lebih baik, dan juga pengembangan diri. Sekian dari kami, saya Hadijah Nafisa dan teman saya Aulia Rahmani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.